dengan jarak tempuh 100 meter, waktu tempuhnya kurang dari 60 detik. Nah, rangkaian dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, dan ini terintegrasi secara utuh, itu namanya outcome based education, OBE. Jadi tidak bisa kalau kita hanya melihat dari dokumen kurikulum saja sudah mengatakan OBE. Loh, harus bagian baru di tingkat perencanaannya. Nah, kemudian pelaksanaan belajarannya, udah pembelajarannya tadi sudah sesuai dengan dokumen kurikulum. Oke, berarti paling tidak sudah 2 komponen dari OBE sudah disusun. Nah, kalau pelaksanaan itu namanya outcome based learning and teaching (OBLT). Perencanaan itu adalah outcome based kurikulumnya. Nah, yang terakhir pengukurannya. Pengukurannya. Jadi kita lakukan assessment, di mana assessment tadi mengukur capaian pembelajaran lulusan. Kalau dulu kan yang kita ukur kan kompetensinya tuh ya. Sekarang yang kita ukur adalah capaian pembelajaran lulusan yang dititipkan pada mata kuliah kita. Nah, berarti perlu ada assessment yang berbasiskan capaian atau outcome based evaluation and assessment atau assessment and evaluation (OBAE). Bahkan ditambah dengan implementation-nya itu ya, dan penerapannya. Berikutnya, kalau sudah dilakukan pengukuran belum berhenti, dikembalikan lagi ke perencanaan, artinya dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan, tujuan, dan penilaian tadi yang disebut dengan continuous improvement atau yang sekarang ini sering dikatakan sebagai sistem penjaminan mutunya. Nah, berarti sistem penjaminan mutu di tingkat prodi dalam rangka OBE itu tugasnya mungkin berbeda dengan penjaminan mutu yang dilakukan oleh tim penjaminan mutu tingkat fakultas atau tingkat universitas. Kalau tingkat fakultas dan tingkat universitas pada umumnya ketaatan dari prodi dan dewan dosen mengikuti SPMI-nya perguruan tinggi. Tapi di tingkat prodi perlu ada tim penjaminan mutu di tingkat prodi yang menjamin bahwa capaian pembelajaran lulusan yang dititipkan ke mata kuliah tadi itu sudah tercapai sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, itu agak berbeda dengan penjaminan mutu di tingkat fakultas ataupun di tingkat perguruan tinggi. Dan setiap dosen di akhir semester itu harus melaporkan aktivitas pembelajarannya sampai terpenuhinya capaian pembelajaran di mata kuliah tersebut yang dinamakan portofolio mata kuliah. Nanti ada yang menjelaskan bahwa prodi itu melaksanakan OBE, melaksanakan pendidikan berdasarkan outcome itu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian penilaiannya, dan umpan baliknya ke perbaikan yang berkelanjutan. Ya. Jadi namanya portofolio mata kuliah. Kalau Bapak Ibu dosen itu mengampu 10 kelas dengan 1 mata kuliah, ke 10 kelas tadi harus dilaporkan capaian pembelajaran lulusannya. Jadi bukan 10 laporan portofolio mata kuliah, karena setiap kelas pasti berbeda-beda tingkat capaian pembelajaran lulusan yang kita manfaatkan pada mahasiswa yang ada di kelas tersebut. Ini bisa berbeda-beda. Jadi sekali lagi di tingkat mata kuliah, nah kalau ini tadi di tingkat prodi